Perkenalkan, nama saya Maria Dominika Heni, saya dari kelas B pagi semester 3. Dalam mata kuliah telah kurikulum TIK, kami mendapatkan tugas dari Pak Ardian Arifin, Eskom MPD, untuk membuat sebuah video yang membahas tentang seputaran kurikulum, dan video ini akan menjadi nilai UAS kami nanti. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, terdapat dua kata, kurir dan kurere. Kurir dan kurere ini adalah sebagai seorang pelari yang harus mencapai dari garis start sampai finish. Yang artinya di sini, kita sebagai seorang pelajar harus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir sehingga kita bisa mendapatkan sebuah ijazah. Kita harus mengikuti aturan yang ada, mengikuti pembelajaran yang ada sehingga kita bisa berhasil sampai ke tujuan yang harus kita capai. Contohnya, kita lulus dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dan kurikulum juga bukan hanya mempunyai tugas untuk di bidang akademik saja, akan tetapi ia juga mengatur aktivitas siswa, pengembangan bakat siswa, dan lain sebagainya melalui guru dan lain-lain. Yang artinya di sini kemampuan kita di dalam diri kita masing-masing harus dikembangkan, baik itu secara akademik maupun non-akademik melalui guru, sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Kenapa di bidang non-akademik juga harus dikembangkan oleh guru, dosen, dan tenaga pembimbing lainnya? Karena di sini kurikulum juga bertugas untuk meningkatkan kualitas siswa itu sendiri, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, kurikulum juga di sini mempunyai hakikat komponen kurikulum. Yang pertama hakikatnya yaitu tujuan. Di sini tujuannya yaitu berfungsi untuk mencapai visi dan misi. Yang berarti di sini kurikulum adalah sebagai suatu jembatan untuk dipakai sebagai penyeberang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut. Dan yang kedua yaitu hakikat kurikulum sebagai aktivitas. Nah, aktivitas ini berisikan tentang pengalaman-pengalaman siswa yang telah diberikan oleh tenaga pembimbing seperti guru, dosen, dan tenaga pengajar lainnya. Nah, yang artinya di sini, kurikulum bukan hanya sekedar untuk mengembangkan bakat non-akademik maupun akademik saja, akan tetapi kurikulum juga memberikan pengalaman terhadap siswa itu sendiri di bawah ajaran para pengajar, baik itu dosen, guru, dan tenaga pengajar lainnya. Aktivitas. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum sebagai alat evaluasi. Nah, di sini kurikulum berfungsi sebagai alat untuk melihat kembali apakah visi dan misi yang telah disusun sedemikian rupa itu berhasil atau tidak. Dan apakah kurikulum yang telah disusun sedemikian rupa tersebut sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak, sudah dilaksanakan dengan benar atau tidaknya. Yang berarti 3 komponen kurikulum ini sangatlah penting di dalam suatu pendidikan. Nah, saya akan membahas tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terhadap pendidikan yaitu sebagai alat acuan melaksanakan pengajaran dan juga sebagai acuan untuk melaksanakan pendidikan. Nah, di sini seperti yang sudah kita lalui sebelumnya, kita diajarkan di dalam sekolah bukan hanya di bidang non-akademik saja, tetapi terdapat yaitu tadi aktivitas-aktivitas di dalamnya yang bisa mendapatkan atau kita sebagai siswa bisa mendapatkan pengalaman yang
diberikan sekolah terhadap diri kita. Kita bisa mengembangkan minat bakat kita melalui kurikulum ini. Jika tidak ada kurikulum, maka proses pendidikan tidak akan terlaksana, akan berantakan. Nah, dan yang kedua yaitu fungsi kurikulum terhadap guru. Nah, fungsi kurikulum terhadap guru ini yaitu kurikulum menjadi sebuah acuan untuk melaksanakannya proses pembelajaran. Nah, apabila tidak adanya kurikulum, maka guru tidak akan bisa menjalankan proses pembelajaran terhadap siswa-siswanya. Nah, dan yang ketiga yaitu fungsi kurikulum terhadap siswa. Kurikulum sangatlah berperan penting terhadap sekolah, pendidikan maupun yang berpartisipasi di dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, terutama siswa. Dengan kurikulum, siswa bisa mengetahui di mana kemampuannya, di mana bakatnya, dan lain sebagainya. Dia bisa mendapatkan pengalaman, teman baru, banyak sekali. Dan juga kurikulum bisa menjadikan tempat untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dari baik itu akademik maupun non akademik. Jadi kurikulum sangatlah berperan penting terhadap siswa, sekolah maupun guru. Dan juga kurikulum mempunyai prinsip yang bertugas untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam jiwa siswa dengan melalui 3 jalur. Yang pertama kurikuler, dan yang kedua kokurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Jadi kurikulum bertugas untuk mengembangkannya dengan cara tiga jalur kreativitas tersebut. Apakah itu bisa berhasil atau tidak? Dan yang berarti di sini kurikulum bertugas untuk mengembangkan atau menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa. Inilah kita berbicara tentang fungsi konservatif, fungsi kreatif, dan fungsi kritis. Dan juga kita akan bayangkan bagaimana pendidikan tidak ada sebuah kurikulum, pasti tidak akan berjalan dengan baik, karena kurikulum ini merupakan jantungnya sebuah pendidikan. Pendidikan bisa berjalan dengan lancar sampai saat ini karena adanya kurikulum, karena ada yang mengatur. Maka dari itulah, oleh sebab itulah mengapa kurikulum sangatlah berperan penting terhadap pendidikan. Dan yang kedua yaitu saya akan membahas tentang pengembangan hakikat kurikulum. Siklusnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Nah, di sini perencanaan kurikulum ini di mana sedang mempersiapkan perencanaan atau perancangan sebuah dokumen untuk membuat dokumen dan lain sebagainya. Dokumen yang dikembangkan didasari pada 3 analisis. Yang pertama, analisis kebutuhan masyarakat, dan yang kedua, analisis pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, analisis tentang kebutuhan peserta didik. Kurikulum mempunyai 3 perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum jangka panjang. Ini dikembangkan secara nasional dan diistilahkan dengan standar muatan nasional. Ini berisi tentang informasi umum, sebuah pembelajaran yang harus diikuti dan wajib diikuti oleh seorang pelajar. Dan yang kedua yaitu kurikulum jangka menengah. Di sini memuat tentang kerangka kerja, program-program belajar setiap semester dan kelas, dan juga untuk menetapkan setiap mata pelajaran yang harus diikuti. Dan yang ketiga yaitu kurikulum jangka pendek. Nah, di sini kurikulum jangka pendek ini ditujukan untuk guru mengajar setiap mata pelajaran yang ia kuasai. Itu dicantumkan melalui RPP. Itu menjadi panduan untuk mereka mengajar siswa-siswanya.
langkah-langkah perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan, dan yang kedua yaitu perumusan materi, dan yang ketiga yaitu perumusan kegiatan pembelajaran, dan yang keempat yaitu penentuan alat evaluasi yang diperlukan. Ada 4 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis, dan yang kedua yaitu landasan psikologis, dan yang ketiga yaitu landasan sosial budaya, dan yang keempat yaitu landasan iptek. Landasan filosofis mengajarkan kita untuk saling bekerja sama untuk menekankan menjadi individu yang lebih baik, sedangkan landasan psikologis yaitu lebih mengarah kepada kejiwaan, bagaimana kita mengatur emosional kita dan mengatur sifat tingkah perilaku kita dan lain sebagainya. Sedangkan landasan sosial budaya yaitu bagaimana cara kita untuk menghargai budaya yang ada, untuk bekerja sama di dalam lingkungan sekitar, untuk saling saling berpartisipasi dan juga saling tolong-menolong. Dan yang keempat yaitu landasan iptek, di mana di sini kita harus bisa menyeimbangkan dan mengikuti perkembangan zaman seiring perkembangannya ilmu pengetahuan yang dimana di situ semakin hari teknologinya semakin canggih. Kita harus bisa mengikuti zamannya. Telaah bidang filsafat ada 3, yaitu yang pertama logika, etika, dan juga estetika. Kita harus bisa menyeimbangkan ketiga bidang tersebut agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, agar kita bisa menaati kurikulum yang telah dibuat sedemikian rupa untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga saya akan membahas tentang landasan kurikulum. Landasan kurikulum sangatlah berperan penting terhadap manusia, di mana landasan kurikulum harus terdapat landasan-landasan yang terdapat di dalam kurikulum tersebut. Landasan kurikulum adalah suatu asumsi, gagasan, atau prinsip yang akan dijadikan sebagai pengembangan kurikulum tersebut. Menurut Robert S. Zais, ada 5 pondasi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofi, dan yang kedua yaitu landasan society and culture, dan yang ketiga yaitu nature of knowledge, dan yang keempat yaitu landasan the individual, dan yang kelima yaitu learning theory. Kurikulum bisa berubah, akan tetapi landasan tidak akan bisa berubah. Ia akan mengikuti seiring perkembangan kurikulum tersebut. Ada 4 pilar pendidikan, yaitu salah satunya learning to live together, yang berarti mengajarkan kita untuk hidup secara bersama-sama dalam sebuah lingkungan yang beragam-ragam. Kita bisa berpartisipasi, bisa saling membantu, bisa saling berkomunikasi dengan baik. Dan yang kedua yaitu learning to know, di mana di sini untuk kita diajarkan atau diajak untuk mencari tahu keadaan sekitar kita maupun di luar kita dengan menggunakan media apapun, baik itu teknologi dan lain-lain. Sedangkan learning to do, di sini kita diajak untuk mengerjakan sesuatu dengan diri kita sendiri, dengan kekreativitasan kita sendiri. Sedangkan learning to be, kita yang berarti kita mau menjadi apa, menjadi seseorang, menjadi guru atau lain sebagainya. Inilah arti learning to be. Sedangkan ada 4 tujuan kurikulum 13, dan yang pertama yaitu tujuan nasional, dan yang kedua yaitu tujuan institusional, dan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, dan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Nah, saya akan menyimpulkan dari semua materi yang saya jelaskan bahwa
pendidikan tanpa adanya kurikulum itu tidak akan berjalan sesuai rencana, karena tidak adanya sebuah landasan yang harus dipatuhi atau diikuti. Maka dari itu pendidikan tidak bisa lepas dari yang namanya kurikulum. Karena itu sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan banyak orang dalam suatu lingkup pendidikan. Ada 4 cara untuk mengembangkan kurikulum. Yang pertama yaitu mengembangkan tujuan kurikulum. Nah, yang berarti di sini bagaimana cara kita untuk mengembangkan kurikulum ini, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, yaitu peserta didik, lingkungan sosial, masyarakat, dan lain sebagainya. Dari sinilah kita akan mempertimbangkan bagaimana sih cara untuk mengembangkan kurikulum tersebut, baik itu secara dalam materi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengembangkan materi. Nah, materi ini telah disusun dengan berlandaskan tujuan. Materi ini harus dikembangkan dengan baik itu secara fisikal, materi, dan lain-lain, ataupun kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan metode kurikulum. Dari kurikulum sebelumnya, apakah telah dicapai atau belum? Maka dari itu kita harus mempersiapkan metode-metode supaya kurikulum ini bisa berkembang dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan yang harus dicapai tersebut. Dan yang keempat yaitu mengembangkan evaluasi. Nah, mengembangkan evaluasi ini berarti kita dituntut untuk lebih teliti lagi terhadap kurikulum. Kita harus meneliti seberapa jauh sih perkembangan kurikulum sebelumnya sampai saat ini yang sedang berjalan. Dari 4 aspek tersebut saling berterkaitan satu sama lain, karena ini menjadi acuan berkembangnya kurikulum atau tidak. Kurikulum juga tidak hanya menyangkut mengasah tentang IQ saja, akan tetapi harus mengasah tentang kemampuan berpikir, kemampuan bertindak, di mana di sini kita diajarkan untuk bertingkah laku sopan santun terhadap sesama dan saling menolong terhadap sesama, saling bertoleransi. Kurikulum berhasil apabila tujuannya atau konsep-konsep yang telah dirancang sedemikian rupa telah tercapai. Ini dilihat dari proses pendidikannya, nilai ataupun sesuatu yang didapat oleh peserta didik yang diajar oleh pendidik itu sendiri. Oleh karena itulah kurikulum sangat berperan penting terhadap pendidikan, karena kurikulum itu sendiri menentukan berhasilnya suatu pendidikan atau tidak. Oleh sebab itulah kurikulum tidak hanya berisi tentang penilaian akademik saja, akan tetapi ada penilaian non akademik, seperti penilaian tingkah laku, di mana kita lihat sendiri pada kurikulum 13, tingkah laku juga akan mempengaruhi peserta didik. Jika tidak adanya dimasukkan nilai suatu tingkah laku, maka kurikulum itu bisa dikatakan tidak akan berhasil. Oleh sebab itulah kurikulum dirancang sedemikian rupa untuk mencapainya suatu tujuan yang telah dirancang. Baiklah, demikianlah penjelasan seputaran kurikulum dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Salam.